Aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Panggil Kak dong. Ngomong dong guys, kok nggak ada yang ngomong sih? Kaku banget. Nggak ada dosen juga. Nah, mungkin sebelum kita mulai tentir kita pada sore hari ini, untuk lancarnya tentir kita, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal tentir tentang aktempus ya, aktem pusat. Nah, mungkin di sini aku belum terlalu mahir tentang aktempus. Jadi misalnya kalau ada yang salah atau misalnya ada yang pendapat, langsung aja di open mic ya. Oke. Suaranya double. Sebentar. Masih double nggak? Nggak. Oke. Dimatiin aja semua coba mic-nya. Nanti aja kalau mau ngomong. Oke. Jadi sebenarnya ini BTW Zoom-nya limited ya? Aman-aman. Oke. Jadi pertama tuh kita akan belajar terkait ya di sini sebenarnya tentang sejarah nama pembentukan akuntansi pemerintahan publik di Indonesia di bab pertama. Nah mungkin kalau misalnya tentang sejarah di teman-teman bisa baca secara detailnya itu lebih lanjut dibaca sendiri aja. Tapi di sini sejarah itu dimulai dari 4 fase ya teman-teman. Jadi pertama yang pastinya fase pertama itu sebelum dikeluarkannya UU 17 tahun 2003 atau UU Keuangan Negara. Nah di situ pelaporan akuntansi pemerintah itu masih menggunakan tradisional, terus single entry, dan masih menggunakan basis kas. Nah, lalu pada tahun 2003 dan 2004, kita tahu sendiri itu lahir UU 17 tahun 2003, yaitu UU Paket Keuangan Negara. Nah, terus lalu ada itulah sebagai tonggak reformasi akuntansi. Nah, lalu di fase ketiga, kita mulai ke proses akuntansi modern. Nah, akuntansi modern ini sebenarnya pemerintah mencoba mengubah basis, terutama basis akuntansinya dari yang kas ke basis akrual. Nah, tetapi dari basis kas ke basis akrual itu nggak bisa langsung tiba-tiba. Nah, sehingga ada namanya nanti di dalam akuntansi modern itu adalah CTA atau cash toward accrual. Nah, lalu akhirnya kita menggunakan di fase 4 mulai tahun 2015 menggunakan accrual basis integrasi. Nah, setelah aku lihat di beberapa peraturan, sebenarnya aturan untuk akuntansi pemerintah pusat itu mostly itu semua setelah mulai 2015 itu menggunakan accrual basis semua, kecuali yang pemerintah daerah itu masih ada yang menggunakan CTA gitu. Jadi nanti kalau misalnya seharusnya di bas CTA-nya itu lebih spesifik itu nanti di Akpemda atau semester depan. Nah ini sejarah secara lengkapnya. Tahun 1975 belum ada sistem akuntansi, istilahnya itu masih tata usaha keuangan. Tahun 1979 itu tidak ada standarnya, masih single entry. Nah, lalu 86 didesain SAP dan SAI. Lalu 2001-2002 ada otonomi daerah. Nah, itu udah mulai pakai CTA. Yang di sini dulu simulasi akuntansi manual di beberapa departemen. Nah, ini bisa dibaca sampai selanjutnya, sampai tahun ada sistem akuntansi pemerintahan berbasis accrual. Nah, oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas tentang basis akuntansi. Nah, jadi dalam basis akuntansi itu kita akan menentukan dua pilihan, yaitu pertama kapan dan diakui. Jadi ada dua kata kunci di situ. Nah, pada umumnya kita mengenal adanya dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Nah,
Yang pertama adalah di sini basis akuntansi itu adalah prinsip yang menetapkan kapan suatu transaksi atau kejadian harus dianggap telah terjadi atau bisa kita akui. Jadi transaksi itu kapan diakui. Nah, ada dua jenis. Yang pertama itu adalah basis kas dan basis akrual. Nah, yang kita bisa kenal itu kan basis dan basis akrual. Lalu yang di sini kita mungkin akan mengenal basis baru, namanya itu adalah CTA atau kas menuju akrual, cash to accrual. Nah, jadi pertama basis kas. Nah, kalau namanya aja basis kas, berarti di sini kita akan mencatat pendapatan atau biaya dilakukan pada saat kas itu diterima oleh kas pemerintah atau masuk ke kas umum negara atau dibayarkan dari kas pemerintah, kas umum negara. Nah, lalu ada basis akrual. Nah, basis akrual ini tadi kalau basis kas tadi ketika duitnya kita diterima atau masuk ke kas umum negara, kalau basis akrual itu adalah dia itu dilaporkan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau masuk atau dibayarkan atau masuk ke rekening rekening kas umum negara. Nah, bedanya itu. Nah, lalu di sini seperti yang berarti ada satu namanya itu CTA atau cash forward accrual. Nah, jadi cash forward accrual ini adalah apa namanya? Perpindahan atau transformasi kita dari basis kas ke basis akrual. Nah, gitu. Nah, di sini mungkin kalian masih ingat tentang kenapa ada namanya cash forward accrual ini tadi. Nah, jadi kan untuk basis kas itu pengakuan yang kita bisa akui menggunakan basis kas itu adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sementara untuk basis akrual itu adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, untuk menjembatani dari agar basis kas ini bisa diakui juga ke basis akrual, itu ada namanya kita buat jurnal korolali. Nah, itu jurnal korolali yang bakal kita bahas. Masalah nilai kapitalisasi aset atau utang. Nah, kalau mungkin kalau dalam pembahasan jurnal korolali ini pertama teman-teman kita bisa lihat ingat ada namanya akun nominal sama akun laba rugi. Bentar ya. Aku coba ke. Nah, di sini ada kalau masih ingat ada namanya akun real sama akun nominal. Nah, akun real itu terdiri dari ada aset, kewajiban, ekuitas. Sementara akun nominal itu adalah pendapatan dan beban. Nah, balik lagi ke sini. Jadi misalnya di dalam kalau misalnya kita melihat aturan dari basis dari SAP ini, standar akuntansi pemerintah ini, dalam PP 24 tahun 2005 itu dikatakan bahwa basis akuntansi untuk laporan keuangan pemerintah itu ada dua. Yang pertama dicatat sebagai basis kas itu yaitu pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Itu dicatat sebagai basis kas. Lalu ada yang kedua lagi yang dicatat sebagai basis akrual itu adalah aset, kewajiban, ekuitas dan ekuitas dana. Nah, jadi menjadi permasalahan adalah misalnya contohnya kemarin kita udah ada beberapa contoh di Discord mungkin yang teman-teman kita tulis. Oke, kita pakai whiteboard. Nah, jadi pertama tuh kemarin kita tuh belanja, kalau nggak salah belanja ini ya, belanja mobil seharga 1 juta ya. Surat. Nah, belanja mobil sebesar 100 juta.
Nah, itu kan kalau secara umumnya kita catat ke dalam apa namanya? Ke dalam catatan akuntansi itu kemarin adalah di debitnya itu belanja mobil sebesar 1 juta dan kreditnya itu kas kan. Nah, di sini kalau kita melihat dari apa namanya? dari akun ini berarti di sini dia bakal masuk laporan realisasi anggaran ya. Atau tadi yang belanja mobil di sini itu kan akan dicatat sebagai beban dan itu adalah akun nominal. Nah, berarti nanti dia akan masuk ke dalam LRA, realisasi anggaran. Nah, sementara dalam UU nomor 17 tahun 2003 itu dikatakan bahwa walaupun kita menggunakan pencatatan basis kas, tetapi kita juga harus memasukkan apa namanya? Memasukkan ke akun ke dalam neraca. Nah, berarti di sini walaupun dia basis kas, ini kan basis kas, kita harus masukkan dia ke neraca. Nah, bagaimana caranya supaya belanja basis kas ini masuk ke dalam neraca? Nah, sementara kalau misalnya kita yang masuk ke neraca di sini itu adalah cuma di akun kasnya saja kan, dan yang mobilnya tidak masuk ke dalam kas, masih dalam akun nominal. Nah, caranya itu adalah inilah dibuatlah namanya jurnal korolali tadi. Nah, jadi jurnal korolali tadi itu atau jurnal tambahan ini supaya tadi yang yang mobil tadi ini dia itu bisa dicatat ke dalam apa namanya ke dalam neraca tadi itu diakui sebagai neraca. Nah, untuk itu dibuatlah jurnal korolali seperti kendaraan dan dikreditkan nah ini. Nah, itulah tadi makanya jadi ketika ada jurnal korolali ini berarti kendaraan tadi yang kita belanja mobil tadi itu tidak hanya dicatat di sebagai akun nominal atau masuk ke dalam laporan realisasi anggaran saja, tapi dengan kita menggunakan jurnal korolali ini maka dia akan tercatat di bagian neracanya. Jadi sebenarnya itu korolali. Untuk lebih jelasnya mungkin besok kita bakal belajar di Akomda ya, karena yang menggunakan basis apa namanya akuntansi yang korolali itu yang masih menggunakan basis akuntansi korolali itu yaitu Akomda. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan perbedaan pengakuan antara basis kas dengan basis aktual dalam pendapatan. Jadi kalau misalnya di basis kas itu adalah pendapatan yang masuk ke LRA itu adalah penerimaan oleh BUN atau BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, lalu laporan ada pendapatan untuk laporan operasional yang ini menggunakan basis atural itu adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kekayaan bersih adalah selisih aset dengan kewajiban atau disebut dengan ekuitas. Nah, jadi itu kan kalau di sini dia di LRA itu yang pendapatan itu menambah salnya dalam periode tahun bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara di bagian laporan operasional itu
eh, pendapatan itu adalah secara basis akuralnya adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersihnya atau selisih aset dengan kewajibannya. Nah, begitu juga dengan belanja. Eh, di belanja laporan hasil anggarannya itu semua pengeluaran oleh BUN dan BUD yang mengurangi saldo anggaran lebihnya dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Nah, yang dimana pengeluaran itu tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Jadi eh, ketika misalnya kita bayar itu benar-benar bayarnya itu bersih, tidak akan ada pembayaran kembali ke pemerintah. Nah, sementara kalau di laporan operasional itu adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Nah, terus ini ada reformasi pelaporan keuangan pemerintah. Ini bisa dibaca itu sih. Hadit mau nanya Ya, yang tadi, Dit. ya mana? Yang apa sih itu tadi yang LRA sama LO itu tuh cara bacanya tadi aku baru gabung. Jadi kalau hal yang basis kas itu LRA, kalau yang LO tuh akrual apa gimana? Ya, ya, Iya benar. gitu. Ya, benar gitu. Jadi kan Oh, contohnya iya. tuh nanti gimana ya? Ada nanti deh kita lihat RRA. Nah, gitu sebenarnya ininya. Intinya tuh kenapa dia ada CTA dan lain sebagainya tuh adalah tadi karena ada amat di PP 24 tahun 2005 yaitu ketika kita basis akuntansi di pemerintah itu dicatat menggunakan dua metode, ada metode kas dan akrual. Kas itu adalah pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Lalu ada akrual adalah aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ekuitas dana. Nah, gitu. Sementara di dalam UU 17 tahun 2003 itu dimanakan bahwa ketika basis kas itu kan dia cuma bisa masuk LRA kecuali kasnya yang neraca kan. Nah, itu bagian akun realnya kasnya itu yang bagian akun real itu cuma kas. Nah, untuk itu supaya dia si mobil ini bisa dicatat di dalam neraca, maka dibuatlah jurnal korolali tadi. Itu sih ya. Kalau misalnya ini kayak undang-undang, oh ini juga coba. Nah, terus nanti di di dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu kan ada dua tuh, ada SAI atau sistem akuntansi instansi sama BUN. Nah, itu kan kalau misalnya BUN itu dibuat sama CFO atau di sini BUN kita tuh adalah Menteri Keuangan, lalu SAI-nya itu sistem akuntansi informasinya itu dibuat oleh menteri atau pimpinan lembaga. Nah, nanti eh, SABUN dan SAI itu dikonsolidasikan dan akan bentuk LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, nanti dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu, dia itu akan menghasilkan sistem akuntansi ini, setidaknya akan menghasilkan tuh LRA, neraca, LAK, sama CAP, catatan laporan hasil keuangan. Nah, di sini ada aturan-aturan, misalnya laporan keuangan, dasar hukum, seperti dan sebagainya. Nah, terus habis itu, kalau misalnya yang bab satu nih, ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Lanjut. Ya, Lanjut, oke. Kita kedua. Dalam SKSAPP.
Di sini kita akan bahas sebenarnya lebih rincinya itu SAPP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, jadi sudah dijelasin sebelumnya dalam sistem SAPP Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat itu ada dua, ada SABUN sama SAI atau Sistem Akuntansi Bendara Umum Negara sama Sistem Akuntansi Instansi atau SAI. Nah, lalu kita juga mengenal ada dua unit akuntansi dan pelaporan. Yang pertama ada UAKPA, itu untuk pelaporan keuangan, ini pencatatan akuntansinya, dan ada UAKPB atau pelaporan barang, itu inventaris barangnya. Nah, jadi sistem akuntansi pemerintahan pusat ini itu menggunakan dasar hukum UU nomor 1 tahun 2004, di mana di sana berbunyi agar informasi disampaikan dalam laporan keuangan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka harus ada SAPP-nya. Gitu. Karena tadi seperti yang kita lihat sejarahnya, sebelum tahun 2003 atau sebelum paket undang-undang keuangan negara itu ada, itu belum ada sistem akuntansi pemerintah pusat yang sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, jadi sebenarnya apa sih sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat itu? Sebenarnya itu sebuah rangkaian. Jadi sebenarnya kayak kita belajar akuntansi, itu adalah rangkaian sistematik prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain. Jadi di sini kita akan ada juga pengumpulan data, dari sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangannya dan operasi keuangan pada pemerintahan pusat. Jadi itu semua rangkaian sistematis itu yang disebut sistem akuntansi, pencatatan dan pelaporan, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Nah, lalu jadi apa hasil dari SAPP ini tadi atau muara dari SAPP ini? Nah, muara dari SAPP ini akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Nah, LKPP ini terdiri dari 7 jenis utama laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada LRA tadi, laporan realisasi anggaran, ada LPSAL, ada neraca, ada laporan operasional, ada LAK, LPE, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini tujuan SAPP ini bisa, kemarin kita udah tafsirkan ya di Discord sama Bapaknya. Di sini ada yang belum jelas dari keempat tujuan ini. Ya, bisa kita skip, soalnya tadi kemarin udah dijelasin sama Bapaknya. Nah, terus ada karakteristik. Di sini karakteristik SAPP itu menggunakan laporan keuangan menggunakan basis akrual. Nah, di sini dikatakan juga basis kas tetap digunakan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, tadi sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Nah, jadi tadi seperti yang tadi kita udah dibilang di PP 24 tahun 2005 itu. Terus sistem pembukuannya berpasangan. Nah, desentralisasi pelaksanaan anggaran. Jadi maksud desentralisasi di sini itu adalah adanya UAKPA secara berjenjang. Nanti ada kita pelajari. Terus ada BAS, bagian akun standar. Sama ada SAP, standar akuntansi pemerintah. Yaitu panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi keuangan. Nah, jadi SAPP ini diselenggarakan tuh wajib untuk seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah juga, sama unit akuntansi pada BUN, pada pelaksanaan anggaran BUN. Nah, tapi di sini di SAPP itu dikecualikan untuk pemerintah daerah yang dananya bersumber dari APBD, BUMN, dan BUMD. Nah, jadi kan kalau misalnya masih ingat di TKD itu kan ada yang dekonsentrasi atau tugas pembantuan, yang itu di mana
itu kan tugas pembantuan tuh bekerjasama dengan anggarannya dengan pemerintah pusat. Nah, sementara ada juga yang dananya bersumber dari PBD, yaitu transfer DAU, DAK, dan lain sebagainya itu. Nah, yang dicatat menggunakan diselanggaran dalam SAPP ini untuk pemerintah daerah itu yang pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Sementara kalau misalnya dananya dari APBD, berarti dia tidak di dalam lingkup SAPP. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, SAPP itu terdiri dari dua, ada SAI, Sistem Akuntansi Instansi, itu untuk KL, dan SABUN, Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Nah, nanti di dalam SABUN ini itu banyak banget. Ada sistem akuntansi pusat, utang pemerintah, ada hibah, investasi pemerintah, penulisan pinjaman pemerintah, transaksi ke daerah, belanja subsidi, belanja lain-lain, transaksi khusus, laporan dan lainnya. Banyak banget. Nah, terus kalau di SAI tadi, seperti yang dijelaskan, itu ada UAK PB atau Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang, dan UAKPA, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah, jadi di sini nanti eh, ada beberapa catatan yang nanti ada rekonsiliasi di sini. Nah, jadi di sini tadi studinya udah dijelasin di dalam di bab 1 tadi ada SAI, terus ada SABUN. Nah, jadi di sini nanti bakal ada apa konsolidasi. Nah, jadi pertama tadi di SAI itu kan ada dua. Nah, ya ada dua, yaitu pertama UAK PB, pelaporan barang, sama UAKPA, pelaporan keuangan. Nah, di sini UAK PB itu dia itu akan mencatat transaksi BMN. Nah, barang milik negara. Ini kita pernah pelajari di pengelolaan BMN kemarin. Nah, lalu untuk UAKPA itu dia itu mencatat adanya anggaran transaksi realisasi tadi, realisasi anggaran, terus transaksi akrual, BLU, dan beberapa transaksi lainnya. Nah, itu akan dilakukan pencatatan oleh UAKPA. Nah, nanti UAK PB dan UAKPA itu akan melakukan konsolidasi laporan keuangan. Nah, lalu nanti akan diberikan di SAI-nya, di seluruh lingkup SAI-nya, di LKKL-nya. Nah, terus di sini di SABUN sendiri itu nanti kan ada beberapa tadi yang kita udah dilihat, ada banyak banget. Nah, di sini ada anggaran, transaksi non anggaran, transaksi realisasi, akrual, transaksi lainnya, dan transaksi khusus. Itu juga dimasukkan di situ. Nah, nanti dari SAI dan SABUN ini akan dikonsolidasikan dan menghasilkan SAPP. Nah, dari SAPP itu nanti akan diberikan ke LKPP. Nah, di sini tadi seperti di pertemuan 1, di sini kan dilakukan oleh pertama SABUN itu dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, Bendahara Umum Negara. Nah, sementara SAI dilakukan oleh Kementerian Negara Lembaga. Nanti kan saat konsolidasi semuanya itu juga dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Nah, nanti LKPP-nya itu disampaikan kepada Presiden. Nah, nanti akan ada audit dari BPK. Nah, makanya nanti setelah dilakukan audit oleh BPK, ada yang namanya LKPP audited. Nah, terus satu lagi LKPP ini juga nanti oleh Presiden itu pertanggungjawabannya disampaikan kepada DPR. Jadi gitu alurnya dari konsolidasi dari SAI dan SABUN tadi. Nah, lalu di sini kita akan bahas lebih rinci itu sebenarnya di proses bisnis sistem akuntansi instansi. Nah,
intinya ini hampir mirip sama dengan apa namanya, dengan pengakun, proses bisnisnya. Jadi yang pertama tuh kan kalau ketika kita bisa mencatat sebuah transaksi itu jika ada formulir dokumen sumbernya. Nah, ini bisa SSPB, SBP, terus dan banyak lagi yang kemarin kita pernah pelajari di Penaben. Nah, jadi nanti dari formulir dokumen sumber ini kita jurnal, terus nanti jurnal kita klasifikasikan lagi ke buku besar, lalu ada kita pakai gunakan buku besar pembantu. Nah, lalu dihasilkanlah dari semua ini laporan. Nah, ada laporan sisi anggaran, laporan operasional, ada laporan hubungan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini kalau misalnya sederhananya seperti ini, ada input, dokumen sumber transaksinya di input, lalu ada proses akuntansi, proses akuntansinya, analisa transaksi, ada jurnal, terus posting ke buku besar, dan akhirnya menghasilkan laporan. Nah, terus tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, UAP dan UAPB. Nah, itu seperti dikatakan dalam UU apa namanya, akuntansi pemerintahan itu, bahwa dia itu berjenjang. Nah, jadi ini ada jenjang. Jadi yang paling rendah itu untuk satker itu ada UAPA sama UAPB-nya. Lalu nanti ada UAPPAW 1 itu Kanwil, ada UAPPAE 1 itu di Direktorat Jenderal masing-masing, lalu jadilah di paling tinggi UAPA dan UAPB. Nah, jadi nanti di setiap Kanwil ini kan ada UAPPA dan UAPPB-nya itu akan mengkonsolidasikan laporan dari UAPA dan UAPB itu di apa namanya, di seluruh apa namanya, satker atau instansi di dalam di daerah kanwilnya itu, kantor wilayahnya sendiri. Nah, ini bentuk konsolidasinya seperti ini. Nah, ini secara keseluruhan. Jadi yang pertama tadi di skala satker ada UAPB dan UAPA. Nah, itu nanti kan dikonsolidasikan oleh UAPPB itu untuk barang. Nah, itu ada dari yang UAPB ini itu diberikan ke KPKNL, lalu nanti dari KPKNL ini dikumpulkan dan diberikan ke Kanwil DJKN. Ini sebagai Kanwil DJKN sini sebagai UAPPB W1, sementara nanti untuk UAPA-nya itu akan diberikan kepada apa namanya, UAPPA W1, yaitu Kanwil DJPBN. Nanti naik lagi ke nanti muncul lagi ke naik lagi ke UAPPB E1 dan UAPPA E1 dan langsung ke UAPB dan UAPPA. Di sini ada DJKN dan DJPBN. Jadi ini DJKN dan DJPBN di sini itu sebagai koordinator atau melakukan koordinasi untuk pengumpulan dari SAI-nya tadi yang di bawah sini.
Jadi tadi kan ketika dalam proses bisnis ini ada input, proses, dan output. Nah, jadi pertama input itu adalah dokumen sumbernya. Nah, dokumen sumber ini eh, adalah dokumen yang ditetapkan sebagai dasar atau triggernya agar kita tuh ada ketika dokumen ini masuk, oh ini dicatat dalam jurnal atau aplikasi komputer. Nah, tujuan ditetapkannya dokumen sumber itu agar pencatatan pembukuan input data menjadi seragam. Jadi kan tadi biar oh ini belanja masuk belanja gitu. Jadi agar sebenarnya intinya agar pemudahan pencatatan. Nah, di sini ada dokumen sumber di tingkat WAKPA. Nah, ada dokumen sumber untuk transaksi penerimaan dan dokumen sumber untuk transaksi pengeluaran. Nah, seperti yang kita pernah pelajari di di Penaben, itu kan ada dokumen sumber yang pertama estimasi. Nah, estimasi pendapatan. Nah, estimasi pendapatan itu ada DIPA, dari DIPA revisi atau dokumen lainnya. Jadi misalkan dari DIPA. Jadi kan kalau misalnya kalian masih ingat di Penaben itu kan ada DIPA itu sebagai estimasi pendapatan atau oh ini loh target pendapatan di satker tersebut. Nah, lalu setelah ada dokumen estimasi ada juga realisasi. Jadi ada orang yang membayar pajak, entah pajak atau ada penerimaan negara bukan pajak atau cukai, biaya masuk dan sebagainya. Itu bukti penerimaan negara. Nah, ini kan nanti dicatat sebagai realisasi pendapatan atau masuk dalam negara. Nah, lalu selain ada dokumen penerimaan juga ada dokumen pengeluaran. Nah, sama seperti dokumen penerimaan, untuk transaksi pengeluaran juga ada estimasi pengeluaran, ada estimasi belanja, ada anggaran belanjanya. Itu dicatat dalam DIPA revisi, berikut operasional kegiatan dan dokumen lain yang dibersamakan. Nah, lalu dari target tadi atau estimasi pengeluaran tadi ada juga realisasi pengeluaran. Nah, ada SPP, SPM, penerbitan SP2D, SP3BBLU, dan ada SP2DBLU, apalagi SP2DHL, SPHL, dan dokumen lainnya. Gitu. Nah, selain tadi di dalam ada dua dokumen tadi, ada juga dokumen sumber yang lain, yaitu yang pertama ada memo penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset. Nah, ini misalnya untuk kayak ya penyusutan dan lain sebagainya yang kita pernah pelajari. Terus ada dokumennya yang terkait transaksi piutang, ya antara kartu piutang, daftar kapitalis piutang, dan daftar umroh piutang. Lalu ada juga yang terkait dengan persediaan. Nah, ada kartu persediaan, buku persediaan, dalam program persediaan. Nah, lalu selain itu ada transaksi konstruksi dalam pengerjaan, antara lain kartu KDP, laporan KDP. Nah, terus ada dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara. Lembaga seperti BAS, SK penghentian dan penggunaan kembali atas aset tetap dan aset tak berwujud yang dalam kondisi rusak. Nah, jadi sebenarnya pentingnya dokumen, kita memahami dokumen sumber ini nanti ketika misalnya kalau nggak salah di pertemuan Pak itu bakal mulai penjurnalan ya, kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya intinya itu supaya kita tahu kita tuh akan mencatat kemana. Jadi itu makanya di sini kita memahami dokumen sumber supaya kita tahu input yang ini sebenarnya digunakan untuk mencatat jurnal seperti apa. Lalu terus ada rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi data itu adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem. Nah, tujuannya ya pasti supaya datanya itu semakin handal atau semakin semakin bagus. Nanti keluarannya itu
berita acara rekonsiliasi. Nah, ini pernah kita pelajari juga di Penaben. Nah, oh ya, terus ada rekonsiliasi itu ada beberapa jenis. Ada rekonsiliasi internal antara unit laporan keuangan dan unit laporan barang. Nah, itu. Nah, ini tadi seperti yang ada di apa namanya di bagian tadi atau di mekanisme tadi eh, ada rekonsiliasi antara WAKPA dan WAKPP. Lalu eh, ada rekonsiliasi internal, ini yang kemarin kita pernah lakuin di Penaben antara WAKPA dengan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada faktor. Nah, lalu habis itu kan tadi ada rekonsiliasi antara SAI dan SA BUN-nya, antara pengguna anggaran dengan BUN-nya, lalu antara rekonsiliasi pelaporan barang antara pengguna barang dan pengelola barang. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi antara BUN dan pengelola barang. Nah, itu sebenarnya udah di kalau misalnya kita cuma lihat mekanisme yang tadi dijelasin sebelumnya itu sebenarnya udah ini semuanya sudah termasuk sebenarnya kayak simpulannya itu ada di sana. Oh ya, terus di sini ada JIS dan periode pelaporan. Jadi periode pelaporan itu sebenarnya ada bulanan, terbulan, semesteran, dan tahunan. Nah, untuk laporan keuangan, ada 2 laporan keuangan yang sebenarnya itu harus disusun lengkap. Nah, yang pertama adalah laporan keuangan semesteran, interim, dan laporan keuangan tahunan. Itu harus lengkap, ada LRA, LO, semuanya. Dan laporan pendukung lainnya. Nah, ini ada periode laporan. Nah, laporan keuangan tahunan sesuai dengan pernyataan telah direview. Ini yang tanda tangannya oleh APIP dan pernyataan tanggung jawab yang ditangani oleh Menteri Pimpinan atau lembaga. Laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga tahunan disampaikan paling lama 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya. Nah, di sini kan ada kata review. Nanti ada sebelum ada review atas laporan keuangan. Jadi sebenarnya tujuan review itu sebenarnya intinya itu ada 3. Yang pertama tuh sebenarnya intinya review itu supaya kita yakin aja sih. Pertama yakin bahwa akuntansi keuangan itu udah disusun sesuai dengan aturan, terus udah sesuai pengakuan, pengukuran dan pelaporannya, sama sebenarnya supaya kita yakin bahwa ada akurasi, ada andal, dan keabsahan informasinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk review sendiri itu juga ada berjenjang ya teman. Ada pertama ada SAI, SA BUN, dan SAPP. Nah, pertama kalau di SAI itu bakal direview oleh APIP DKL-nya, yaitu Itjen di KL-nya. Dia Bapak Keuangan Kementerian atau lembaganya itu direview. Nanti itu keluar pernyataan telah direview. Nah, terus lalu di SA BUN itu juga APIP yang ditunjuk oleh Menq. Nah, ini nanti keluar LK BUN, ada juga hasilnya adalah pernyataan telah direview. Sama SAPP itu yang gabungan ada SAI sama SA BUN-nya itu direview oleh BPKP. Nanti akan menghasilkan LKPP. Nah, nanti laporan yang direview itu adalah laporan yang keuangan semesteran dan tahunan. Nah, terus setelah dari review tadi itu sebenarnya ada isi pernyataan telah direview itu ada kan pernyataan telah direview. Nah, isi prinsip pernyataan telah direview itu sebenarnya ada 4. Ini ada pernyataan telah direview, mereview laporan keuangan sesuai dengan standar review dan informasi tanggung jawab penyajian laporan keuangan. Sudah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya review, hasil reviewnya gimana, dan ada penjelasan misalnya kalau ada yang perlu dijelaskan. Jadi sebenarnya ini dokumen pernyataan telah direview. Ini contohnya seperti ini. Lalu selain ada pernyataan telah direview, ada pernyataan tanggung jawab. Nah, pernyataan tanggung jawab itu isinya itu adalah bahwa substansi elemen laporan keuangan itu yang
terhadap substansi elemen pelaporan keuangan yang menjadi tanggung jawab. Terus bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Terus pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP-nya dan dapat diberikan paragraf penjelasan atau atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. Nah, formatnya seperti ini. Lalu ada sanksi. Nah, ada sanksi administratif, ancaman sanksi administratif. Yang pertama itu sanksi itu diberikan ketika ada tidak dilakukan dua hal. Yang pertama adalah tidak melakukan rekonsiliasi, biasanya di UAPPA dan UAPPB-nya. Nah, terus yang kedua adalah tidak menyampaikan laporan keuangan. Itu sanksinya. Nah, sanksi administratif itu berupa pengambilan surat perintah membayar SPM oleh KPPN yang telah diajukan oleh Wakfa atau Satkerah. Nah, kecuali, ada pengecualian ya. Nah, di sini SPM LS belanja pegawai, SPM langsung kepada pihak ketiga dan SPM pengembalian. Itu walaupun kita kena sanksi administratif, tapi SPM yang 3 ini tidak dikembalikan. Ya kali belanja, kalau misalnya dapat sanksi administratif, SPM LS belanja pegawai nggak dikasih, berarti nggak dapat gaji dong. Nah, tapi dengan diberikannya sanksi administratif ini bukan berarti bahwa di sini Wakfa atau WAPB-nya itu dan UAPPA W1 dan UAPPB W1-nya itu bebas dari kewajiban. Jadi mereka tuh harus tetap menyampaikan laporan keuangan, laporan BMN, dan melakukan rekonsiliasi juga, walaupun dia terkena sanksi administratif. Udah sampai situ. Dari kalau yang bab 2 ada yang ditanyain, ada yang mau ditanyain? Tanya Dit. Ya. Bedanya SAP sama SAPP itu apa? Ntar dulu. Kalau SAPP tadi itu kan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, itu SAPP. Kalau SAP-nya yang perlu. Satunya standar, satunya Ya, sistem. satunya, Aku masih bingung bedanya apa. kalau dari bahasanya sih kalau aku lihat ya, kalau misalnya sistem berarti dia itu ada rangkaian. Kalau misalnya tadi dibahas di sini kan sistem itu ada suatu rangkaian sistematik. Jadi eh, dari misalnya dari prosedur, dari penyelenggaraan, dari pengumpulan data, pencatatan, pengisiran sampai dengan pelaporan posisi keuangan itu, dan sampai dia bentuk laporan itu sistem. Sebenarnya kalau standar itu dia tuh harus sesuai dengan ya standar aturan perundang-undangan dari akuntansi pemerintah itu bedanya kalau aku lihat. Oh, oke, makasih. Kalau Dit. ya Udah jadi, Dit. oh, oke. Ya, ada lagi teman-teman. Ini kalau ini sebenarnya yang buat atom itu sulit kalau di bab 1 sampai bab 3 ini sebenarnya karena itu kayak masih bahas abstrak soal, maksudnya masih bahas tentang input dan lain sebagainya. Oke, tapi bakal mulai banyak pertanyaan itu adalah, dan mulai seru itu di pertemuan keempat dan seterusnya, karena itu udah ada penjurnalan. Kalau misalnya penjurnalannya itu seperti ini, kayak kemana tadi aku ada ketemu. Ada ketemu contoh penjurnalan.
Nah, nih contoh transaksi ini ya. Nah, ini ini udah pertemuan 4 dan 5. Nah, ini udah mulai kayak mulai pencatatan. Nah, jadi tadi udah mulai pencatatan di ini pertama dari LO-nya, laporan operasional. Jadi kayak tadi contohnya seperti ini. Nah, dari Mipan Zuzuzu ada yang nanya tadi. Nah, jadi mulai kalau nggak insya Allah tahun depan minggu depan tuh kita udah mulai kayak gini buat jurnalnya. Nah, mungkin bakal lebih asik kalau udah ada jurnalnya sih. Jadi tadi seperti yang dijelasin sebelumnya di bab pertama itu kan ada laporan operasional sama LRA. Nah, di dalam laporan operasional itu dia pencatatannya seperti ini. Kas pendapatan berbasis akrual. Nah, lalu untuk dia masuk LRA itu dibuat akun transistoris. Nah, sehingga ada jurnal lagi akun transistoris dan pendapatan basis kas. Nah, kan tadi kalau misalnya pendapatan itu kan bisa tidak tiba-tiba langsung aja, kalau akrual ya, kalau nggak tiba-tiba langsung aja dikasih duitnya. Ada juga yang misalnya kayak dalam bentuk piutang dulu. Nah, di sini pencatatnya seperti ini. Kalau lebihnya itu yang bakal nanti kita pelajari di bab pertemuan 4. Jadi ada yang nanya tuh. Jadi kalau urutan review, rekonsiliasi sama laporannya itu gimana? Nah, sebenarnya kalau urutannya dari pertama itu sebenarnya dilakukan rekonsiliasi dulu. Nah, rekonsiliasi pertama itu kan dilakukan di apa namanya antara internal uang PB dengan uang PA-nya. Terus di WAKPA juga kemarin yang kita di Penaben tuh rekonsiliasi dengan bendara pengeluaran penerimaan. Nah, lalu habis itu habis direkonsiliasi lagi untuk dari Kanwil langsung ke apa namanya ke KL-nya gitu, sama rekonsiliasi. Nah, nanti kalau sudah direkonsiliasi lagi di sini di Sabun. Nah, habis rekonsiliasi jadilah laporan SAPP laporan. Nah, sebelum dia di apa namanya keluar, itu sebenarnya dari di setiap tingkatan tadi itu juga sebenarnya sudah ada review. Nah, itu dia. Jadi ketika direkonsiliasi sudah di apa namanya direkonsiliasi di dalam, nah ketika dia direkonsiliasi udah sampai di KL, ini nanti dia tuh langsung direview. Nah, jadi saat dia udah jadi SAI itu langsung direview lagi sama APIP KL-nya, yaitu Itjennya, nah, laporan keuangan kementerian atau lembaganya.
Jadi dia kalau misalnya ditanya rekonsiliasi, urutannya tuh rekonsiliasi dulu, jadi laporan. Laporan ini bermacam-macam, ada laporan LKKL, LKBUN, dan yang terakhir LKPP. Nah, baru setelah jadi laporan itu baru di apa namanya? Baru direview. Nanti baru dari hasil yang sudah direview tadi, berarti kan sudah menunjukkan bahwa dia itu sudah yakin gitu. Nah, ketika sudah yakin, maka nanti akhirnya diberikan ke KPP-nya itu ke BPK dan DPR. BPK nanti diaudit lagi, ini audit eksternal. Lalu di DPR itu sebagai pertanggungjawaban terhadap pemerintah di kewarganegaranya. Gitu. Oke. Oke, terus kita ke tiga kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi. Kita kuisnya jam berapa ya? Bintang atau jam berapa, Bin? Ada bintang nggak sih? Ada. Ada semua Jam orang 5, ngomong. jam 5 sampai jam 12. Mulanya jam 5 sampai jam 12 dikasih waktunya. Range Jam 5? waktunya, tapi Oh, berarti bisa open book berarti. Bisa. tapi kan kuisis kan. Kalau kuisis sama aja kayaknya waktunya tetap deh. Cuman range pengerjaannya dibikin lama sama bapaknya. Oh iya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan 3. Ini tentang laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, terus di sini nih kita sebenarnya ingin membahas tentang prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Lalu ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, asumsi dasarnya, dan karakter kualitatif laporan keuangan, sama jenis-jenis laporan keuangan pemerintah pusat yang basis akrual. Nah, kalau kita bicara tentang prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan itu ada, pertama kita pasti belajar. Yang kita selalu bicarain itu tadi basis dan basis. Nah, basis akuntansi ada basis kas dan basis akrual, sama cash to accrual tadi. Terus ada prinsip nilai historisnya, ada prinsip nilai historis, realisasi, substansi mengguguli bentuk formal, periodisitas, prinsip periodisitas, konsistensi, pengumpulan lengkap, dan penyajian wajar. Nah, lalu basis akuntansi itu kemarin ada 2 nih, yang tadi kita udah bahas, jadi nggak perlu dibahas lagi. Nah, terus ada prinsip nilai historis. Nah, nilai historis itu adalah kalau misalnya di aset itu dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nah, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai itu lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Jadi ini berdasarkan nilai perolehannya ya, pada saat kita membeli aset tersebut atau pada saat kita meminjamnya. Nah,
Terus yang selanjutnya adalah ada prinsip realisasi, yaitu yang pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Jadi di sini pendapatan yang pada periode yang di sini ini akan dipakai juga untuk belanja di tahun tersebut juga. Nah, terus ada prinsip penandingan pendapatan belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersil. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya komersil kan kita melihat penandingan, maksudnya itu kita menandingkan nih pendapatan belanja kita. Kalau misalnya kita banyakkan pendapatan berarti untung, banyakkan belanja ya rugi. Nah, kalau di sini tidak mendapat penekanan. Ada tapi tidak selalu ditekankan seperti akuntansi komersial. Karena kan di sini kalau dalam komersial dalam pemerintah tujuan pemerintah kan bukan untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya, beda dengan di akuntansi komersil. Nah, terus di sini ada substansi mengguli bentuk formal. Jadi intinya peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansinya dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Nah, kalau kemarin nih bapaknya ngasih contoh itu kan misalnya aku lupa transaksinya apa ya, pokoknya intinya misalnya kalau ada perbedaan antara dokumen sumbernya, misalnya di sini dokumen sumber yang dipakai itu misalnya belanja barang. Nah, sementara dalam substansinya itu adalah belanja modal misalnya. Nah, berarti itu yang didahulukan dalam pencatatan nanti akuntansinya itu adalah substansinya dulu, memilih bentuk formalnya. Jadi kita mencatat menggunakan apa? Kita lebih dahulu mencatatnya sebagai dia belanja modalnya, karena itu adalah substansinya sebenarnya, kayak gitu. Itu contohnya. Nah, terus bagaimana terkait dengan kesalahan bentuk formalnya? Itu nanti bisa dilakukan revisi jika masih ada waktu revisi. Nah, terus ada prinsip periodisitas. Periodisitas. Prinsip periodisitas itu adalah intinya itu kita kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan itu harus dibagi berdasarkan periode-periode tertentu. Nah, kenapa harus dibagi? Supaya kita bisa mengukur kinerja entitas atau kinerja dari dan posisi sumber daya yang dimiliki yang dapat ditentukan. Jadi kalau periode kita utamanya itu adalah tahunan ya. Tapi kan ada bahkan kalau misalnya di SAPP tadi itu kan ada yang dicatatnya menggunakan ada beberapa pencatatan, ada yang bulanan, ada yang triwulan, ada yang semesteran, dan ada yang tahunan. Tapi periode utamanya itu adalah menggunakan tahunan. Nah, terus prinsip yang tak kalah penting adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu adalah perlakuan konsultasi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas. Konsistensi internal. Nah, jadi misalnya kalau misalnya contohnya tadi, misalnya pencatatan belanja mobil di periode ini menggunakan basis kas. Nah, misalnya di basis kas. Terus misalnya di bulan depan kita beli mobil lagi. Itu harus konsisten, kita juga harus mencatatnya menggunakan basis kas. Itu contohnya seperti konsistensi itu seperti itu. Nah, metode akuntansi itu bisa diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Nah, tapi ini sebenarnya kalau menurutku ini kalau misalnya beda periode ya, misalnya periode tadi bisa diubah dari awalnya tadi basis kas ke basis akrual. Nah, kayak misalnya tadi tahun contohnya di sejarah kita sebelum tahun 2003 itu masih pakai basis kas. Nah, terus kita ubah setelah 2003 menggunakan basis akrual.
atau ada juga basis CTA tadi. Nah, itu sebenarnya itu kan mengubah karena kita menganggap bahwa basis aktual itu lebih hasilnya lebih baik dibanding basis kas. Nah, tapi tidak misalnya kalau misalnya kita mengubah di tengah jalan, maksudnya di tengah periode itu sepertinya itu tidak mungkin. Soalnya nanti kan beda, jadi pencatatannya beda. Atau ini bisa juga nih dibilang sini pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, terus prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan itu ada pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menjadikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi maksudnya lengkap itu tidak setengah-setengah di dalam laporan keuangan. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi di lembar muka ini itu sebenarnya seperti sebuah simpulan dari atau bukan simpulan sih, sebagai gambaran umum dari apa sih yang dibahas secara di laporan keuangan ini. Itu juga membandingkan antara periode sebelumnya dan periode sekarang. Itu lembar muka. Ada penyajian wajar, fair presentation. Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Jadi sebenarnya intinya tuh fair presentation ini kita harus ketika kita melakukan penyajian itu harus mendepankan unsur kehati-hatian supaya kita pendapatan atau aset kita itu tidak overstated atau understated. Jadi pas. Nah, terus ada beberapa asumsi dasar. Nah, asumsi dasar pertama adalah kemandirian entitas. Nah, kemandirian entitas itu adalah intinya setiap unit organisasi itu dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menjadikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara unit instansi pemerintah dalam laporan keuangan. Jadi maksudnya setiap satker itu dianggap sebagai unit yang mandiri satuan kerja itu. Jadi ketika dia dianggap sebagai unit yang mandiri, berarti dia harus menyajikan laporan keuangan, sendiri. Jadi dia tidak numpang laporan keuangan di misalnya satker A, numpang laporan keuangan di satker B, itu enggak. Dia harus menyajikan satker A itu dan satker B itu harus menyajikan laporan keuangannya itu secara masing-masing. Nah, terus yang kedua adalah asumsi kesinambungan entitas. Nah, di sini maksudnya adalah laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak masuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Jadi maksudnya itu di sini kita mengasumsikan bahwa satker kita ini, misalnya satker A ini, itu bakal berkesinambungan, maksudnya bakal bertahan di periode akuntansi selanjutnya kita masih beroperasi gitu. Nah, asumsi ini digunakan agar kita tuh dapat menyusun laporan keuangan itu supaya dia itu berlanjut keberadaannya untuk laporan keuangan selanjutnya, pencatatan laporan keuangan selanjutnya. Terus asumsi yang terakhir adalah keseukuran dalam satuan uang. Nah, laporan keuangan entitas pelaporan harus menjanjikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Nah, jadi di dalam laporan keuangan itu semuanya itu harus berdasarkan bisa dinilai dengan satuan uang. Bahkan itu misalnya hak kekayaan intelektual atau ada misalnya kalau misalnya kemarin kita di akuntansi kita pernah dengar ada namanya goodwill. Nah, itu kan sebenarnya secara abstrak itu tidak bisa dihitung nilainya secara nyata. Tapi di dalam asumsi dasar ini, asumsi keterukuran dalam satuan uang ini, kita harus bisa mencatat goodwill dan lain sebagainya tadi itu sebagai sebuah satuan uang atau satuan nilai, dalam hal ini rupiah.
Lalu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu karakternya itu harus pertama relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan itu maksudnya di sini adalah informasi yang terbuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu ke masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengerti hasil evaluasi mereka di masa lalu. Maksudnya itu antara informasinya itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maksudnya sesuai dengan pencatatan di lapangan, itu berarti pengguna dari informasi ini, entah itu nanti pimpinan KL atau pimpinan lembaganya, itu dapat membuat keputusan, dapat mengevaluasi berdasarkan laporan keuangan masa lalu dan laporan keuangan masa kini. Nah, itu relevan itu maksudnya seperti itu. Kalau dia sudah sesuai dengan apa yang dengan realitas yang terjadi, maka kan itu dapat mempengaruhi keputusan si pengguna laporan keuangan ini untuk mengambil keputusan. Nah, terus yang kedua adalah andal. Andal di sini adalah maksudnya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menjadikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Nah, jadi andal itu ada 3 karakteristik. Yang pertama, penyajiannya jujur. Jadi misalnya kalau misalnya dicatat itu belanja mobil, ya udah dicatat sebagai belanja mobil, terus dapat diverifikasi. Nah, jadi ketika misalnya kita ingin ini beneran belanja mobil atau enggak gitu, itu kita bisa minta, oh ini beneran belanja mobil, misalnya belanja mobil dari misalnya ini beneran belanja mobil, misalnya belanja dengan cara diverifikasinya itu, oh ada ada SPM ya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah netralitas, harus netral. Terus yang selanjutnya dapat dibandingkan. Nah jadi dapat dibandingkan di sini adalah laporan keuangan periode sebelumnya itu bisa kita bandingkan dengan laporan keuangan periode sekarangnya. Nah, atau laporan laporan lain pada umumnya. Misalnya di Satker A itu kita bisa bandingkan laporan keuangannya dengan Satker B, gitu. Dapat dibandingkan. Dan yang terakhir dari karakteristik ini adalah dapat dipahami. Ya jelas sih kalau misalnya nggak dipahami, ya gimana kita bisa bagaimana kita bisa mengambil keputusan dan sebagainya, kita bisa andal, mengetahui dia andal atau bisa dibandingkan. Jadi intinya dipahami. Nah, terus ada kendala informasi yang relevan. Nah, maksudnya kendala informasi yang relevannya adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan kepraktisan. Jadi ada di suatu kondisi kita itu nggak bisa mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan itu sesuai atau andal, itu bisa karena keterbatasan atau ada alasan kepraktisan. Maksudnya kepraktisan ini mungkin kalau kita ingin menyediakan informasi yang relevan itu kita harus agak ribet gitu. Karena dia agak ribet dan agak lama, itu adalah suatu kendala. Nah, ada 3 kendala. Yang pertama itu materialitas, kedua pertimbangan biaya dan manfaat, yang ketiga keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Nah, materialitas ini sebenarnya intinya walaupun idealnya itu dia memuat segala informasi, pasti laporan keuangan itu isinya semua informasi. Laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Nah, apa itu informasi yang memenuhi kriteria materialitas? Informasi yang dipandang material itu
dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan tersebut. Jadi maksudnya sebenarnya intinya tuh kalau misalnya kayak tadi kita membuat segala informasi dan misalnya ada terjadi kelalaian dalam penyampaian informasi itu juga dapat mempengaruhi keputusan ekonominya. Nah, terus kepentingan biaya dan manfaat. Nah, jadi intinya sebenarnya ya manfaat yang dihasilkan dalam informasi itu harusnya melebihi biaya penyusunannya. Itu makanya tadi ada alasan kepraktisan. Mungkin kita pengen laporan keuangan itu relevan, andal, tapi biaya yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan manfaat yang dihasilkan dari andal dan relevan tadi. Nah, itulah kenapa di laporan keuangan itu sebenarnya tidak perlu menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil daripada biaya penyusunannya. Kalau kita berkaca dari karakteristik kualitas tadi. Terus yang ketiga dan yang terakhir, keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Nah, diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Nah, kepentingan relatif antara karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut bukan masalah kepentingan profesional. Jadi maksudnya dari keempat ini itu kan keempat karakteristik itu dia itu harus seimbang antara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Maksudnya ketika kita misalnya pengen memberikan informasi yang lengkap, relevan, sesuai dengan semua keadaan di slide-nya. Nah, tapi itu kita harus lihat juga apakah dengan kita memberikan informasi begitu banyak, laporan keuangan kita tuh bisa dipahami atau enggak. Atau apakah dengan kita dapat dipahami, apakah dia itu juga kita bisa mempertanggungjawabkan atau andal dalam laporan keuangan itu. Nah, jadi itu harus dilihat antara keseimbangan antara karakteristik kualitatif tadi. Nah, keseimbangan karakteristik kualitatif ini adalah suatu masalah keseimbangan yang profesional. Jadi profesionalitas itu lebih terkait dengan profesionalitas. Nah, terus ada di sini unsur laporan keuangan yang berbasis struktural. Ini laporan pelaksanaan anggaran, itu ada relasi anggaran sama perubahan sal, ada laporan finansial, itu ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CAP. Nah, yang bintang-bintang ini dia itu berbasis kas dan dibuat oleh BIM. Nah, ini contohnya laporan realisasi anggaran. Itu di sini intinya itu adalah menyajikan ikhtiar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Nah, itu yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Itu makanya kalau di sini kalau dilihat itu dalam kolomnya itu ada nomor uraian. Nah, uraian itu terdiri dari pendapatan dan belanja. Lalu di kolom selanjutnya ada anggaran dan realisasi. Nah, terus di sini ada laporan perubahan sal. Nah, di laporan perubahan sal ini itu menyajikan ya karena perubahan tuh pasti ada kenaikan dan penurunan. Nah, saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi ini membandingkan antara tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Nah, lalu ada laporan operasional yang tadi kita pernah singgung. Nah, laporan ini menyaksikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Ini dia memperlihatkan sumber daya yang kita punya. Jadi ada kegiatan operasional itu, misalnya nih dalam DJP itu kan dia itu operasionalnya adalah untuk pengumpulan perpajakan. Pengumpulan perpajakan. Jadi dia mendapat pendapatan perpajakan. Nah, dalam melakukan kegiatan operasional ini dia juga ada beban operasional. Nah, beban operasional itu ada belanja beban pegawai, itu belanja pegawai tadi, persediaan, barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Jadi dia melihat di laporan operasional ini dia melihat apa namanya, apakah di sini sumber daya ekonomi yang dari kegiatan operasional tersebut pendapatan perpajakannya itu sesuai dengan bebannya. Jadi kan nanti ada jumlah pendapatan total keseluruhannya, terus dikurangi dengan jumlah beban operasionalnya, itu kan nanti akan menghasilkan surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Nah, ini lanjutannya. Kegiatan operasional, surplus kegiatan operasional lainnya. Intinya tuh dari dari kita melihat bahwa ketika kita melakukan operasional atau sebuah satker itu melakukan operasional, itu entah itu untuk pendapatan atau pelayanan masyarakat, itu apakah pendapatan atau hasil yang dihasilkan itu seefektif dan efisien mungkin dengan belanja. Jadi kita ngelihat itu. Nah, lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini, namanya perubahan tadi, pasti perubahan itu ada kenaikan dan penurunan. Nah, jadi di sini ada kenaikan dan penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi di sini cek lagi namanya perubahan, berarti ada perubahan itu kan ada kondisi awal dan kondisi setelah awal atau perubahan tadi. Di sini melihat bahwa perubahan ekuitas ini apakah ada kenaikan atau penurunan ekuitas atau modal di sini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi misalnya tahun 2009, awal tahun 2009 dengan akhir tahun 2009. Oh, ternyata ada perubahan. Jadi di sini makanya karena dia ada perubahan tahun sebelumnya, berarti ada uraiannya itu ada ekuitas awal, yang jumlahnya ekuitas awal atau ekuitas sebelumnya. Lalu ada surplus defisit. Nah, kalau misalnya surplus berarti bertambah ekuitasnya, kalau defisit misalnya berkurang. Nah, lalu di sini ada dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan mendasar. Misalnya tadi ada koreksi nilai persediaan, oh ini ternyata kelebihan dalam penyusutan, ada revaluasi, ada koreksi nilai aset tetap non revaluasi. Itu nanti akan menjadi perubahan, entah itu kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, ini bukan C1 nah, kita coba lihat. Jadi
belum ketemu yang PSAP Notigen, mungkin nanti aja kita di namanya laporan arus kas berarti kan melihat arus kasnya ya, laporan menyajikan informasi kas hubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transaksi historis yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir kas lunas bank tertentu. Menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setar kas selama satu periode akuntansi. Jadi namanya arus kas itu ya pasti melihat kemana sih kas itu berjalan gitu. Jadi dia itu ada terdiri dari 4 arus kas. Ada arus kas akibat aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas pendanaan. Dan kalau misalnya berbeda dengan pengakuan kemarin, itu ada arus kas yang sifatnya transitorik. Nah ini aku belum temuin formatnya, mungkin nanti aku kirimin, belum kebuka, belum ketemu PSAP 03. KPP-nya. Nah, selanjutnya kita ke neraca. Nah, neraca itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan. Suatu entitas laporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset itu, jadi dia di sini memperlihatkan aset. Nah, jadi di sini ada aset itu ada 2, ada aset lancar dan aset tetap. Terus kewajibannya dan ekuitas. Ini sebenarnya neraca itu memperlihatkan bahwa persamaan dasar akuntansinya intinya. Persamaan dasar akuntansi itu kan adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ini aset itu terdiri dari 2, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu adalah kas di bendera pengeluaran, aset tetap itu kas di bendera penerimaan, piutang PNBP, dan pekerjaan. Nah itulah makanya tadi ketika kita bahas tentang korolali, itu yang ketika kita basis kas tadi, dia masuk sebagai neraca itu hanya kasnya. Sementara mobilnya tadi belum masuk kas karena dia masih dalam bentuk belanja. Jadi ketika kita menggunakan akun korolali tadi, dia masuk sebagai aset, aset tetap. Nah, nanti yang di akun kreditnya itu bakal masuk ke dalam LPE-nya, perubahan ekuitasnya. Ini ada chart. Nah, sebenarnya chart itu isinya ada penjelasan naratif, rincian dari angka yang tertera dalam unsur LK lainnya, sehingga merupakan bagian tak tertera dari laporan keuangan. Jadi sebenarnya chart itu berisi itu penjelasan. Nah, penjelasan. Jadi dia tulisannya dia nggak berbentuk angka, tapi dia itu bentuknya narasi. Nah itu chart itu merupakan adalah informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, terus kebijakan fiskal dan keuangan dan ekonomi makro, pencapaian targetnya, kenapa ini nggak sampai target, kenapa ini sampai target, ada kendala apa kok nggak bisa sampai target gitu. Nah, terus ada dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih. Kenapa si ini menggunakan BAS yang ini, kenapa misalnya menggunakan standar akuntansi yang ini gitu. Nah, rincian dan penjelasan masing-masing pos intinya pada lembar muka laporan keuangan. Terus ada informasi yang diharuskan oleh penyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Nah, jadi ada informasi mungkin yang standar akuntansi di lembar muka tadi yang belum disajikan. Nah, itu disajikannya di chart. Nah, terus informasi lainnya yang diperlukan untuk pengujian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Nah, tadi keterkaitan antara unsur laporan. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi di dalam aturan PP tentang akuntansi pemerintahan itu ada yang dicatat sebagai basis kas dan ada yang dicatat sebagai basis aktual. Nah, yang dicatat sebagai menggunakan basis kas itu adalah laporan laporan realisasi anggaran,
Silpa, Sigpa, laporan perubahan saham. Itu menggunakan basis kas. Nah, terus kalau misalnya basis akrual itu ada LO, terus ada throughput defisit laporan operasional, terus laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Ini kaitan antara unsur laporan. Oke, dan terakhir. Untuk bab 3 ada yang mau ditanya? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita tutup tender pada sore hari ini dan kita langsung ke persiapan kuis PBB. Oke, sebelum kita tutup tender pada sore hari ini, untuk berkahnya tender kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu asalnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya berasal dari Tuhan semata. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Adit. wabarakatuh. Makasih, Dit. Si Hadid. Sedih.